Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita hingga hari ini, nikmat itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Nikmat yang kita sadari dan juga nikmat yang tidak kita sadari. Kehidupan ini nikmat, kesehatan ini nikmat, waktu luang nikmat, bisa berkumpul dengan keluarga nikmat, dan tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya itu adalah kasih sayang Allah kepada diri kita yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Kita berkumpul dengan keluarga kita nikmat, ada orang yang tidak bisa berkumpul karena jauhnya jarak antara orang tua dengan anak, apakah karena mencari nafkah, apakah karena mencari ilmu, apakah karena penyakit dan lain sebagainya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, dan sebagai hamba Allah tidak ada cara lain untuk mensyukuri nikmat tersebut kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur seorang anak kepada kebaikan kedua orang tuanya, maka anak itu pertama tidak menjadi anak durhaka. Yang kedua, anak itu melaksanakan apa yang diperintahkan orang tuanya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh kedua orang tuanya. Itulah anak idaman siapapun mereka. Orang tua selalu mendambakan anak-anak yang mau diperintah dalam kebaikan dan juga meninggalkan larangan yang disampaikan kedua orang tua. Itulah anak yang dirindukan, dicintai oleh semua kita orang tua. Maka kita bersyukur kepada Allah, nikmat keluarga, bisa berkumpul, bisa bercengkerama, bisa berbagi cerita, dan seterusnya. Alhamdulillah. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap, berdoa suatu saat kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memintakan doa kepada Allah atas diri kita agar dibebaskan
daripada ancaman siksa api neraka. Dan syafaat itu tidak bisa dimintakan kepada nabi yang lain kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nabi telah menggunakan doanya. Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, bagaimana menghadapi Firaun di belakang? Di hadapan kami ada lautan." Musa berdoa dan Allah mengabulkan permohonan doanya, menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israil daripada ancaman Fir'aun laknatullah alaih. Nabi Ibrahim berdoa ketika dilemparkan ke dalam tumpukan api, maka Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua nabi-nabi berdoa dan doa para nabi telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan doanya. Untuk apa? Untuk nanti di akhirat kelak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita umatku. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat manusia meminta syafaat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam mengatakan, "Bagaimana aku akan memberikan syafaat sedangkan larangan Allah aku lakukan, mendekati pohon khuldi." Kemudian orang berbondong-bondong meminta syafaat daripada Nabi Musa alaihi salam. Sama, Nabi Musa pun menyampaikan hal yang sama. "Bagaimana aku akan memintakan syafaat kepada kalian, sedangkan umatku Bani Israil tidak lagi mengiyakan dan mentaati apa yang diperintahkan Allah kepada mereka." Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, datang kepada Nabi Isa alaihi salam, dan semua tidak bisa memberikan syafaat. Para nabi dan rasul menyampaikan, "Pergilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpan doanya untuk umatnya yang ia cintai. Tidak dihabiskan seluruh doanya ketika di dunia, tapi disisakannya doa itu untuk kita umatnya." Itulah kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pembelaan atas umatnya yang tidak mencukupi amalnya, dan kitalah orangnya. Oleh karena itu di hari Jumat kita disunahkan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada keinginan yang lain kecuali bertumbuh dan besarnya cinta kita dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari Jumat, sunnah yang ditekankan oleh agama kita salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari Jumat kita pun diingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan sebaik-baik orang yang bertakwa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang akan melampaui ketakwaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah bagi diri kita mengikuti tauladan yang terbaik yang Allah hadirkan di tengah umat manusia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti jejak beliau, kita ikuti apa yang disampaikan beliau berupa sunnah-sunnah beliau, dan kita meninggalkan apa yang disampaikan berupa larangan-larangan beliau. Dan itulah jalan keselamatan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tanda mencintai kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama halnya seperti kita mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita. Yang pertama, ketika kita mencintai seseorang, kita akan banyak mengingat-ingat orang tersebut. Bila kita mencintai orang tua kita, kita akan banyak sekali mengingat kedua orang tua kita. Bahkan ketika kedua orang tua kita sudah tidak lagi bersama diri kita, maka kita ingat mendoakan dan berziarah ke kuburnya. Kita bersihkan kotorannya, kita rawat kuburnya dengan baik sebagai kecintaan dan penghormatan diri kita kepada kedua orang tua kita. Apakah lagi ketika kedua orang tua kita masih bersama-sama dengan diri kita. Mengingat-ingat akan membangkitkan kerinduan, dan kerinduan meningkatkan keinginan kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Bila kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak bersolawat. Dengan banyak bersolawat, semoga Allah kuatkan, tebalkan keinginan kita untuk dapat menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Begitu banyak sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan dan kita lupakan, dan kita biarkan diri kita terlunta-lunta tanpa bimbingan. Bangun tidur kita dibimbing. Bagaimana agama membimbing kita ketika bangun tidur? Ucapkan doa, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita melupakan, melalaikan dan meninggalkannya. Apalagi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, banyak menyebarkan salam. Assalamualaikum, jelas kepada saudara kita yang beragama Islam. Sebarkan salam juga kepada orang lain, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam, sebagai tanda sopan santunnya umat Muhammad kepada orang lain. Asfus salam, sebarkan salam. Salam berupa ucapan maupun salam berupa perbuatan. Salam berupa ucapan assalamualaikum. Salam berupa perbuatan adalah orang itu tidak terganggu dengan kehadiran kita. Orang itu senang dengan kehadiran diri kita. Orang-orang rindu dengan kehadiran diri kita, merasa diringankan, merasa dibantu, dan itulah salam dalam perbuatan. Tidak sekedar assalamualaikum, tapi ia selamat dari perkataannya, ia selamat dari tangannya, ia selamat dari hatinya dan pikirannya. Sebarkan salam, afsus salam. Dan itulah salah satu dari sekian banyaknya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua di antara diri kita juga sama, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang yang lebih tua, husnuzon kita, begitu banyak amal yang telah ia lakukan. Dengan yang lebih muda dari diri kita, husnuzon kita kepada mereka, mereka belum banyak dosa dibandingkan dengan diri kita. Itulah salah satu sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hidupkan kembali dalam kehidupan kita, sehingga kita layak diakui benar dia adalah salah satu umatku. Karena ada tanda-tanda sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Bila kita ingin diaku sebagai keluarga, maka orang akan bertanya, siapa dia? Dia saudaraku, dari mana datangnya? Dari sini dan dari sini bisa diterangkan. Ketika orang bertanya, siapa dia umat Muhammad? Apa tandanya?
tidak ada tanda-tanda itu pada diri kita, maka sungguhlah diri kita malu di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata-kata yang baik adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolong orang adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tersenyumnya diri kita adalah sunnah dan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang menjumpai diri kita senantiasa dalam keadaan senang, sukacita, penuh dengan kegembiraan. Di bulan Dzulqa'dah kita diingatkan kembali agar kita meningkatkan ketakwaan, dan ketakwaan itu tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kuatkan keinginan kita untuk bisa menambah, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini teknologi begitu canggih, bisa merekam aktivitas dan kegiatan kita. Ketika anak kita lahir, kita rekam, kita foto. Masih ada gambar, masih ada rekaman yang kita simpan. Dan hari ini kita kembali memotret anak kita. Ternyata anak kita sudah besar. Yang kita lupakan adalah potret diri kita. Ternyata diri kita semakin tua. Ternyata diri kita sudah sama besar dengan anak-anak kita. Artinya tidak lama lagi anak-anak kita akan menggantikan diri kita. Warisan yang terbaik, terindah yang bisa dilakukan dan diberikan oleh siapapun mereka, baik kaya, miskin, orang yang memiliki kelebihan ataupun orang yang kekurangan, adalah warisan keteladanan. Cukup orang tua memberikan keteladanan, maka anak itu akan selamat fid dunya wal akhirah. Anak akan bercermin, melihat kaca pada orang tuanya. Dulu orang tuaku selesai sholat subuh membaca Al-Quran. Dulu orang tuaku selesai maghrib membaca Al-Quran. Cukup. Teladan itu saja sudah bisa menyelamatkan anaknya fit dunya wal akhirah. Dia tidak mengenang keburukan orang tuanya. Dia melupakan segala yang buruk dan jelek pada orang tuanya. Cukuplah bekal warisan itu adalah keteladanan, contoh baik dari orang tuanya. Tidak perlu harta yang banyak. Harta yang banyak akan habis. Tidak perlu simpanan yang banyak. Simpanan yang banyak akan habis. Tapi contoh yang baik, teladan yang baik akan senantiasa diingat sepanjang masa dan membangkitkan kelemahan jiwa anak-anak kita. Dia ingat orang tuanya lah yang mengantarkan ke tempat pengajian. Dia ingat
ibunya yang mengantarkan anak-anaknya ke tempat sekolah. Cukup itu. Jangan kita biarkan anak kita diasuh oleh teknologi yang menyebabkan anak tidak mengenal orang tuanya, tidak mengerti haknya, kewajibannya, dan kita biarkan dia kering jiwanya daripada asuhan kita orang tuanya. Kita biarkan ia terlena dengan teknologi. Kita merasa aman, nyaman, tidak terganggu. Tapi ternyata mencelakakan. Hari ini pornografi, apa yang tidak bisa ditemukan di HP anak-anak kita. Semua anak-anak kita bisa melihat tanpa kita sadari. Hari ini anak-anak kita bisa melihat dengan leluasa bagaimana cara membunuh orang. Kita biarkan anak-anak kita mendapatkan informasi itu, dan dia tidak mendapatkan contoh yang baik dari kedua orang tuanya. Habislah diri kita di hadapan Allah, dan habislah diri kita di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teknologi ini membantu diri kita untuk bisa menguatkan amal ketaatan kepada Allah, untuk bisa mengetahui lebih banyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bi ilmuka wa ahata bi kalamuka wa ahsahu kitabuka warḍallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa li sahabati ajma'in wa li tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin fansurna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila wa rzuqna ijtinaba. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bilad islami rahinatan mutmainatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.